Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Lareng Ariyanti. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi kelipatan dan faktor atau KPK dan FPB, yaitu materi matematika SMP MTS kelas 7 semester 1. Di sini nanti Guru akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Sebetulnya untuk materi ini itu sudah didapat di SD dulu. Namun Bu Guru akan mengulangi agar kalian di dalam menghitung atau menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan bilangan bulat dan pecahan, khususnya di sini adalah pecahan, itu kalian tidak mengalami kesulitan. Untuk itu kita ikuti tayangan atau penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kelipatan dan faktor. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Contoh kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Atau dapat kita tulis 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 3 berarti 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Atau bisa ditulis dengan 3, 6, 9, 12, 15. Terus berapa lagi anak-anak? Iya, 18. Berapa lagi? 21 dan seterusnya. Kelipatan 4 sama. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, dan seterusnya. Atau 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kelipatan. Jadi berdasarkan kelipatan dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuan yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat pada 2 dan 4. 2 dan 4. Apakah ada kelipatannya yang sama, yang paling kecil? Coba mana? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 4 itu berapa coba? Jadi bilangan yang sama tetapi yang paling kecil. Oh, ini di 2 paling kecil 2. Oh, di 4 enggak ada. Terus 4. Di 4 ada. Oh, ada. Berarti KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ini. KPK-nya adalah 4. Sekarang adalah kelipatan dan faktor. Tadi udah ini ya. Contoh, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. 3 dan 4. Yang nomor 2 adalah 3, 6, dan
8. Caranya yang pertama adalah kalian mencari kelipatan 3, itu bilangannya berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 ya, 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah persekutuan itu yang sama. Coba kalian lihat kelipatan yang sama antara 3 dan 4. Berapa saja? Oh iya, 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Maka dari itu KPK dari 3 dan 4 adalah yang paling kecil. Berapa? 12. Kelipatan 3, 6, 8 sama, kita mencari kelipatan 3 dulu, terus kita mencari kelipatan 6 dulu, lalu mencari kelipatan 8. Lalu langkah kedua adalah mencari kelipatan persekutuan yang sama itu mana antara 3, 6 dan 8. 24, 48, 72, 96 dan seterusnya. Lalu yang bilang yang paling kecil mana di sini? 24. Berarti KPK dari 3, 6 dan 8 adalah 24. Bagaimana anak-anak? Si ingat ya? Dulu udah pernah di SD. Selanjutnya faktor dan faktor persekutuan. Masih faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Untuk itu perhatikan uraian berikut. 12 itu 1 kali 12, bisa ditulis juga 2 kali 6, bisa ditulis juga 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Inilah faktor-faktor dari 12. Sekarang faktor dari 70. 70 itu bisa ditulis dengan 1 kali 70, 2 kali 35, 7 kali 10. Terus berapa lagi? 5 kali 14. Ya. Jadi ulangi. 1 kali 70, 2 kali 35, ya. 5 kali 14, 7 kali 10. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 3, 5, dan 70. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan tersebut atau bilangan itu. Coba kalian perhatikan. Faktor 12 tadi adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 3, 5. Adakah yang sama? Yang paling besar? Kita lihat. Faktor dan faktor persekutuan ini masih lanjutan ya. Dari 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan dengan anggota persekutuan yang disebut dengan faktor persekutuan. Itu faktor yang sama. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut dengan
faktor persekutuan terbesar yang disingkat dengan apa ya anak-anak ya? Iya, pinter, FPB. Kita lihat contohnya. Tentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, FPB dari 12 dan 8. Tentunya kita mencari faktor dari 12 dan dari 18. Faktornya 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktornya 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, setelah itu kamu tulis faktor yang sama. 1 ini sama, 2 ini sama, 3 ini sama, 6 ini sama. Masih ada lagi yang sama? Iya betul, tidak ada. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6. Nah kalau begitu faktor persekutuan terbesarnya di sini nih yang paling besar itu mana? Oh berarti FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Itu nomor 1. Nomor 2. Tentukan FPB dari 24, 48, dan 72. Kita cari faktor 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor 48 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktornya 72, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Langkah berikutnya adalah kamu menulis faktor yang sama. 1 sama ini ya. Terus 2 sama, 3 sama, 4 sama, 6 sama, 8 sama, terus 12, terus 24. Jadi faktor persekutuan dari 24, 48, 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lah yang terbesar di mana ini? Di antara 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya 24. Jadi FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Bagaimana anak-anak? Udah paham? Iya, pinter. Kalian memang anak-anak yang pinter. Oke, dilanjutkan. Sekarang adalah KPK dan FPB dengan faktorisasi. Kalau tadi adalah dengan cara menguraikan tadi ya, mencari kelipatan dan mencari faktor. Nah, sekarang mencari KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Untuk memahami cara menentukan KPK maupun FPB dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi prima, maka kita ikuti untuk penjelasan ini. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3, 12. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Dari mana 36? Ini kita pakai, kalau yang kembar atau yang sama ini ada 2, di sini ada 2, ini 3, ini ada 3. Kita pakai pangkat yang terbesar. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1. Berarti yang dipakai adalah 2 pangkat 2.
Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, berarti kita pakai 3 pangkat 2. Berarti KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2 adalah 9, jadi 36. Sedangkan FPB-nya, faktor persekutuan terbesar FPB-nya dari 12 dan 18 adalah ini kembar 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Kita pakai yang pangkat terendah kalau FPB. Lalu di sini ada 3 dan 3 pangkat 2. Kita pakai yang 3 pangkat 1. Sehingga FPB-nya dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3. Saya tekankan sekali lagi, untuk KPK pakailah pangkat yang tertinggi, sedangkan FPB pakailah pangkat yang terendah. Nah, angka-angka ini tadi kita dapatkan dari faktorisasi prima, ya. Nih, tadi 12 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Maka di sini 2-nya pangkat 2 dikalikan 3, kita tulis di sini. Lalu yang 18 ya sama, 18 dibagi 2 ketemunya 9, 9 dibagi 3 ketemunya 3. Jadi ini 2 kali 3 pangkat 2 ini tadi. Yang 18. Nah, sekarang yang faktorisasi prima dari 100, 70, 700, dan 10. Oke, sekarang yang kedua adalah faktorisasi prima dari 700, faktorisasi prima dari Oke, yang kedua adalah faktorisasi prima dari 100 dan 70. 100, ini tadi cara mencari faktorisasi primanya adalah 100 dibagi 2. Sama dengan berapa? 50. 50 dibagi 2. Ketemunya berapa? 25. 25 dibagi 5. 5. Sehingga di sini adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 untuk yang 100. Sekarang yang 70. 70 dibagi 2. 35. 35 dibagi 5 tuh 7. Sehingga faktor dari 70 adalah 2 kali 5 kali itu 7. KPK dari 100 dan 70. Ini tadi kan KPK-nya dulu. Yang kembar atau yang sama cari pangkat tertinggi. Oh, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, ini pangkatnya yang tertinggi adalah 2, jadi 2 pangkat 2. Oh, ini 5, yang kembar lagi adalah 5 ya. Oh, ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti yang kita pakai 5 pangkat 2. Tadi yang 2 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Terus ini yang berbeda dikalikan tuh 7. Jadi KPK dari 70 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 berapa? Ya, 4. 5 pangkat 2? 25. Jadi 4 kali 25 berapa? Iya, pinter, 100. Lalu dikalikan 7. 700. Sedangkan FPB-nya kita pakai pangkat yang terendah. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, berarti kita pakai pangkat 2 pangkat 1. Ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1, berarti kita pakai 5 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan FPB dari 100 dan 70 adalah 2 kali 5 atau 10. Itu untuk KPK dan
FPB dengan cara faktorisasi prima. KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Saya ulangi, untuk mencari KPK tadi adalah kita ambil pangkat yang tertinggi untuk bilangan yang sama dan bilangan yang berbeda. Tetapi kalau FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah atau terkecil. Jadi kalau sama kita ambil pangkat yang terkecil. Itu untuk cara mencari KPK dan FPB. Contoh, ini adalah soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini biasanya keluar dalam ujian nasional ataupun ujian sekolah. Ini adalah soal hot. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Jadi tadi yang bareng itu pas tanggal 28 Januari. Kapan akan ketemu lagi dari Arkan, Dimas dan Sukma? Caranya adalah seperti ini anak-anak. 6 adalah 2 kali 3. Sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, kalau mencari KPK, kalau yang sama kita ambil pangkat yang tertinggi. Lalu kita kalikan dengan bilangan yang berbeda yang ada di situ. Contohnya ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Oh, 3 ini ada yang sama enggak? Oh, tidak ada. Ini nil 1 ya, berarti kita pakai. Sehingga KPK dari 6, 4, 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3, 24. Jadi mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama berikutnya adalah setelah 24 hari. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 28 Januari ditambah 24 hari lagi, jatuh pada tanggal berapa? Bulan apa? Ya. Jadi 28 Januari ditambah 24 hari lagi. Silahkan kalian hitung. Ingat, kalau Januari itu adalah 31 tanggalnya. Oh, kalau begitu berarti untuk bersama-sama lagi yang kedua adalah pada tanggal 21 Februari. Tanggal 21 Februari. Karena Januari ini kan 28. Untuk menuju ke 31 adalah ditambah 3. Berarti yang Februari tinggal 21 hari. Jadi untuk ketemu lagi antara Arkan, Dimas dan Sukma pada tanggal 21 Februari. Tuh.
Contoh keempat. Ini juga bagus, ini pemecahan masalah. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Jadi ada 84 buku, 56 pensil, 140 krayon. Akan dibagi rata kepada anak-anak. Ada berapa anak sih yang bisa menerima dengan hasil yang sama? Nah, caranya adalah kita mencari FPB. 84 adalah 12 kali 7. 12 itu adalah 2/2 kali 3. Lalu yang pensil yaitu 56. Itu 8 kali 7. 8 itu bisa kita tulis dengan 2/3 kali 7. 140, 20 kali 7. 20 bisa kita tulis 2/2 kali 5. Sehingga 140 sama saja dengan 2/2 kali 5 kali 7. Maka dari itu FPB dari 84, 5, 6, dan 140 adalah, ingat FPB kalau sama kita ambil pangkat yang terendah. Ini 2-nya pangkat 2, ini 2/3, ini 2/2, berarti kita ambil 2/2. Sedangkan yang sama lagi, 3 enggak ada yang sama. 7, ini 7, 7/1, 7/1, 7/1, berarti kita pakai 7/1. Sehingga FPB dari 84, 56, 140 adalah 2/2 kali 7, yaitu 2/2 4 kali 7, jadi 28. Jadi banyaknya anak yang dapat menerima pembagian tersebut dengan jumlah yang sama adalah ada 28 anak. Ya. Silakan kalian tulis ini. Saya tunggu. Ya. Oke ya. Paham ya? Nanti kalau ada yang tidak jelas, tanyakan langsung ke Bapak Ibu guru kalian. Baiklah anak-anak. Nah, untuk selanjutnya adalah kita latihan soal. Silakan kalian catat soalnya. Nanti setelah itu kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, kalian tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Bisa juga WhatsApp ke Bu Guru Bulareng apabila anak-anak itu punya nomor WA-nya. Ya. Kalau tidak, ya tanyakan saja di kolom komentar di bawah videonya Bulareng. Ya, silahkan kalian catat. Ya, baik, sudah dicatat ya anak-anak ya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Oke, latihan di rumah. Begitu. Saya akhiri sampai di sini, sekian dulu. Semoga kalian sukses jadi anak yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.